It's time for Ali Santri, ngobrol santai tapi penuh makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Alkosar, selamat datang di podcast Alin Santri, ngobrol santai tapi penuh makna. Sip. Kali ini kita bakal bahas apa nih Bang? Kali ini kita akan bahas tentang yang sangat relate dengan santri ya, yakni di mana santri pasti pernah merasakan yang namanya kangen rumah. Wah, itu pasti banget sih Bang. Nah, langsung saja ya, kita akan membahas tentang bagaimana kita betah di pondok agar tidak mudah menyerah. Langsung saja ya Fahim. Oke Bang. Kan Fahim ini juga udah kelas 8 nih. Hmm. Nah, jadi abang ada pertanyaan nih. Apa sih kunci agar kita merasa betah di pondok? Yang pertama dari niat Bang. Kalau misalnya niat kita udah lurus nih karena Allah, insya Allah kita bakal betah di pondok nih. Karena Allah telah menguatkan hati kita. Terus nih Fahim, berarti bukan sekedar perintah dari orang tua aja ya? Ya, bener banget Bang. Jadi kita harus sadar kalau misalnya ini tuh bagian dari perjuangan. Setuju nggak Bang? Setuju sih, bagian dari perjuangan kan. Oke Fahim. Terus Fahim, kan ada juga nih santri yang ngebanding-bandingin ketika dia di rumah sama ketika dia di pondok. Nah, gimana menurut Fahim? Kalau ngebanding-bandingin nih Bang, mending nggak usah deh. Karena kalau misalnya kita ngebanding-bandingin nih, kita bakal jadi nggak betah. Harusnya kita fokus sama apa yang lagi kita jalani sekarang, bukan ngebanding-bandingin. Berarti nggak boleh kita ngebanding-bandingin ya. Terus ada lagi nih pertanyaan mengenai teman. Nah, kalau kita di pondok tuh bagaimana kita berteman? Jadi ini masalah circle ya Bang. Ya, masalah circle. Kalau masalah circle nih berpengaruh banget. Kalau misalnya kita punya circle nih, circle-nya tuh mageran orangnya, kita ya jadi ikut mageran juga. Kalau misalnya kita punya circle yang rajin-rajin nih, kita jadi ikut rajin. Kan bagus tuh kalau misalnya teman kita bisa ngajak kita jadi orang yang rajin gitu. Oh iya, berarti memang kita harus pandai-pandai pilih kawan ya, Iya. yang bisa sefrekuensi sama kita Ya, gitu. setuju. Terus paham mengenai kondisi waktu yang banyak lapang atau kondisi kosong santri, yang dimana di situ santri itu banyak gabut gitu. Ah, gimana tuh baiknya tuh? Kadang pas waktu kosong nih Bang, kita sering kali overthinking. Jadi kadang-kadang mikir, ngapain sih Mondo kalau misalnya cuman waktu kosong kayak gini. Nah, jadi solusi pertama tuh ya jangan jadi santri yang gabut gitu. Solusi kedua, ya kita menghabiskan waktu kosong ini dengan kegiatan positif, kayak misalnya hafalan, olahraga, atau kayak kerjaan di pondok biasa pada umumnya. Program-program lain ya gitu. Nah ya. ya gitu. Berarti kita harus aktif juga ya di pondok ya biar nggak gabut gitu ya. Nah, ini untuk adik-adik atau teman-teman yang akan mondok gitu ya, agar kita tidak menjadi gabut atau tidak ada kegiatan tuh, maka kita carilah kegiatan, kita isi ke kegiatannya dengan kegiatan yang ada di pondok itu, agar kita betah juga di pondok, tidak merasa kesepian. Terus untuk adik-adik atau kawan-kawan yang ingin daftar pondok, Alkosar masih menerima pendaftaran santri baru, linknya ada di bawah ini. Jangan sampai terlambat. Lanjut ya Fahim, kalau komunikasi dengan orang tua tuh gimana tuh? Komunikasi sama orang tua nih penting Bang. Tapi ya kita nelfon sama orang tua nih jangan sering-sering. Apalagi kalau misalnya pas telepon nih kita sambil nangis-nangis kan. Yang ada kita malah tambah enggak ini kan, nggak betah. Nggak betah ya. Tuh orang tua pun pasti akan kurang enak rasanya gitu kan. Tiba anaknya nelpon, kiranya anaknya nangis gitu kan. Kurang enak juga rasanya kan. Berarti kita nelpon tuh juga akan membuat kita lebih semangat. Nah, pertanyaannya nih, kalau agar kita lebih semangat lagi, apakah kita perlu membuat target gitu? Target nih penting banget Bang. Walaupun ya kita punya target yang kecil, kita harus juga tetap konsisten dengan target tersebut. Kayak misalnya hafalan kita atau disiplin ibadah kita. Oh, berarti kita harus memang fokus gitu ya. Iya. Biar ya hari-hari kita nih ada tujuannya gitu, nggak gitu-gitu aja terus. Biar terarah juga kan gitu kan. Iya. Menurut Fahim, apa yang paling penting dari kunci yang disebutkan tadi? Menurut Fahim sih Bang,
dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah ini kan banyak caranya nih bang. Ya salah satu contohnya kayak sholat, berdoa, berzikir, atau ya ibadah-ibadah lainnya lah. Nah gitu bang. Oke, Masya Allah. Berarti dari semua kunci yang disebut Fahim tadi, ini yang paling penting ya. Ini Insya dekat Allah. dengan Allah ya. Insya Allah. Baik, untuk adik-adik semua di sana, perlu diketahui bahwasannya memondok memang tidak selalu mudah. Tapi di pondok ini kita ditempa untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih mandiri. Ingat ya, kamu memang sedang jauh dari rumah. Tapi kamu sedang dekat dengan masa depan. It's time for Alim Santri, ngobrol santai tapi penuh makna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.